Review Lenovo ThinkPad T460S dari seorang user only. Oke, sebelumnya saya punya spek begini ya. Jadi saya ini menulis pakai keyboard dan cepat nulisnya, lumayan lah ya 10 jari, karena memang sebenarnya itu menulis itu maksud saya bukan 10 jari tapi 9 jari ya. Dan saya memang butuh ibarat kata itu keyboard yang mumpuni. Kemudian yang kedua, ya saya punya spek begini, nggak terlalu rewel dengan urusan game. Jadi saya nggak butuh laptop yang game-gamean ya, karena memang murni laptop hanya untuk saya gunakan sebagai nulis, kemudian juga ngedit di PowerPoint ya. Ruang lingkup kerja saya, jadi itu menulis di Word, editing foto di PowerPoint ya untuk postingan Instagram atau Facebook, kemudian membuat e-book di Adobe InDesign, kemudian kadang juga butuh OBS untuk konten YouTube, kadang juga menggambar denah rumah di SketchUp. Jadi nggak berat-berat amat ya, butuhnya nggak spek tinggi-tinggi amat. Kemudian juga saya sering liwariwi, jadi butuh laptop yang ringan dan kalau bisa tuh teragit ya, alias tahan banting lah kalau ngono iku ya, meskipun ya nggak dibanting sungguhan. Akhirnya pilihan saya jatuh pada si Lenovo ThinkPad T460S, dan sejak saya coba-coba beli ThinkPad ini ya, saya memutuskan jika nanti ada dana lagi, mungkin saya akan beli laptop yang ya ThinkPad lagi begitu. Jadi memang saya akan memilih ThinkPad yang bekas daripada mungkin yang baru ya, kalaupun nanti ada upgrade misalkan ke mana T470 dan lain sebagainya. Jadi laptop ini saya beli bekas dengan harga 6 juta rupiah. Spek umumnya adalah Core i7, kemudian RAM 8. Saya tidak peduli dengan spek ya, yang penting gak lemot untuk kebutuhan saya yang saya sebut di atas itu. Plus juga saya mewajibkan bahwa laptop ataupun laptop saya nantinya itu adalah enak buat ngetik, dan memang banyak review yang mengatakan ternyata ThinkPad itu memang khasnya adalah keyboardnya itu. Jadi keyboardnya itu menurut saya pribadi hanya bisa dikalahkan oleh mechanical keyboard. Kebetulan saya juga pakai Keychron, keyboardnya laptop ini hanya bisa disaingi oleh mechanical keyboard itu menurut saya loh ya. Bagaimana kalau misalkan laptop ini juga digunakan untuk produksi video? Saya juga menggunakan laptop ini untuk editing video. Jadi biasanya saya take di warkop gitu ya, atau misalkan di outdoor gitu. Saya setelah ambil footage dari GoPro, kemudian saya pindah ke laptop, kemudian saya edit di Premiere Pro. Nah kemudian nanti rendernya di PC. Nah kalau untuk urusan editing video masih mumpuni lah ya, dengan kapasitas bahwa footage yang saya ambil dari GoPro 30 fps. Tapi kalau untuk rendering lebih baik lupakan. Jadi meskipun laptop ini punya spek Core i7, kemudian juga ada RAM 8-nya, tapi ini nggak mumpuni untuk rendering video. Oke, kemudian intinya saya puas dengan laptop ini ya. Saya puas banget, bahkan cenderung untuk tidak pindah ke lain hati ya, kejaban nanti mungkin beli ThinkPad lagi. Nah sekarang itu tadi kelebihannya, dari sudah saya bahas kelebihannya. Kekurangannya sekarang ya, yang pertama adalah baterainya ini waktunya ganti. Soalnya aku tunggu second toh, jadi ya maklum biayanya mungkin kalau baterainya itu kisaran 300 sampai 600-an ribu. Kemudian yang kedua adalah kudu upgrade SSD ya, karena SSD yang dipakai sekarang itu 128 GB. Itu nanti kalau ada duit ya mungkin ganti baterai dan juga upgrade SSD. Dan juga speaker yang bawaan laptop ini sudah waktunya ganti ya, wayai ganti kan. Soalnya memang ya sudah cempreng ya, karena ini sudah jebol itu. Jadi tapi itu masih bisa diatasi sama speaker Bluetooth, jadi nggak masalah. Lain daripada itu, tingkat kepuasan saya terhadap laptop ini kalau skala 1 sampai 10 saya taruh di 8,5. Jadi ini menurut saya jos ya, jos banget. Jadi itu aja mungkin sedikit tentang Lenovo ThinkPad T460S. Jika Anda ada komentar ataupun Anda juga user ya, silakan juga komentar di bawah. Intinya laptop ini untuk user only. Jadi orang-orang yang saya sebut di atas ya, sesuai dengan kapasitas saya, yaitu mau nulis ya pakai keyboard yang enak, kemudian nggak terlalu rewel untuk urusan gaming ya, nggak terlalu rewel untuk urusan editing video, meskipun mumpuni tapi rendering jangan coba-coba. Kemudian hanya untuk
PowerPoint, browsing, editing, OBS, misalkan Anda mau ngedit juga ebook di InDesign itu masih mampu ya, mau SketchUp itu masih mampu. Tapi kalau untuk spek yang gaming ataupun sampai pada rendering video itu wis nggak masuk sama sekali. Anyway, itu aja. Mungkin Anda juga punya tambahan, silahkan komentar di bawah. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di WA yang tertera di deskripsi. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan, and bye-bye.